Ternyata di sana dia dipekerjakan sebagai PSK. Dan di sana sudah ada agen yang menampung dari korban ini yang diantar oleh tersangka. Syedaralun, seorang gadis remaja berusia 16 tahun asal Aceh Besar diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dan dijual ke Malaysia sebagai pekerja seks komersial akibat ditipu oleh agen tenaga kerja ilegal. Sempat dilaporkan hilang, korban ditemukan di Malaysia usai ditolong sejumlah warga Aceh di sana pada Desember 2024 lalu. Korban kemudian dijemput polisi dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, kemudian dibawa pulang ke Tanah Rencong. Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Joko Heri Purwono saat memaparkan kronologi kasus tersebut menjelaskan pihaknya berhasil menangkap tersangka berinisial R 55 tahun perempuan asal Muara Satu, Lok Semawe. Kemudian memasukkan dua tersangka lainnya ke dalam daftar pencarian orang, laki-laki berinisial EN 38 tahun asal Tangse dan perempuan RD 41 tahun asal Baitus Salam Aceh Besar. Awalnya korban yang tinggal bersama bibinya di Aceh Timur tanpa sepengetahuan orang tua dan pihak keluarga pergi ke Banda Aceh dengan tujuan mencari pekerjaan. Korban mengenal tersangka sekaligus buronan RD dan EN dari saksi berinisial M. Mereka bertemu di depan terminal Kedah. Kedua buronan membuktikan KTP dan paspor terhadap korban dengan nama lain karena yang bersangkutan belum punya identitas kependudukan. Setelah selesai, korban dibawa menemui tersangka R yang telah menunggu di rumahnya sekitaran Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Ketiga tersangka bersama korban berangkat ke Dumai menuju Malaysia pada 27 Oktober 2024 menyeberang melalui Pelabuhan Penumpang Pelindo Dumai menuju Port Dickson, Malaysia. Sampai di Malaysia, tersangka RD dan EN berpisah, sementara tersangka R membawa korban menemui sosok yang kerap dipanggil Kak Su, warga Malaysia keturunan India yang diduga agen tenaga kerja ilegal. Kak Su mengantar korban untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga. Namun setelah sehari kerja, korban mengaku tak sanggup dan meminta berhenti sekaligus kembali ke rumah Kak Su. Selanjutnya tersangka R dan Kak Su membawa korban ke Hotel Mozu di Sri Hartamas, Selangor. Sempat berbicara dengan manajer hotel, Kak Su kemudian menerima uang sekitar 96,2 juta rupiah untuk mempekerjakan korban di sana. Setelah Kak Su dan R pergi meninggalkan hotel, mereka tidak pernah datang lagi menemui korban. Korban mengalami eksploitasi seksual dan dipaksa bekerja sebagai wanita penghibur di hotel tersebut. Setelah mendapatkan cukup bukti, penyidik langsung menetapkan inisial R, RD, dan EN sebagai tersangka. Kemudian dari hasil koordinasi dengan pihak imigrasi dan Bea Cukai, tersangka R telah melintas dan kembali ke Indonesia, sedangkan dua lainnya masih berada di Malaysia. Dari Banda Aceh, Sarah Masroni, serambinews.com. Bawa ke Malaysia, ya, kemudian di sana dipekerjakan, tidak sesuai dengan harapan dari korban. Ternyata di sana dia dipekerjakan sebagai PSK. Dan di sana sudah ada agen yang menampung dari korban ini, yang diantar oleh tersangka ke sana. Maka dari itu, melalui kesempatan ini, ya, kami menghimbau kepada masyarakat Aceh khususnya, ya, apabila ada tawaran pekerjaan ke luar negeri, ya, tolong betul-betul diteliti. Ya, apakah yang mengajak ini melalui agen resmi? Ya, jangan sampai kalau dia tidak melalui agen resmi, tidak jelas, nah, itu patut diduga ini merupakan tindak pidana perdagangan orang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.